Selamat pagi para anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma sekalian. Nama saya Jensen, saya adalah seorang upasaka. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita yang kelima mengenai Vajra Prajna Paramita. Ya, mari kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sadanpo Suchetoye Arahati Sanmiao Sanputhosie. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia, dan yang tercerahkan dengan sempurna. Gata pembukaan sutra. 无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang terunggul begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tathagata. Selamat pagi Bapak Ibu Sedharma dan para anggota Sangha. Yes, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan sutra Vajraprasna Paramita. Dari sutra ini dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni untuk mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya berdana, ya, bertindak sebagai seseorang yang menjalankan em, bodhisattva, ya, Kusatau, menjalankan jalan bodhisattva, mempraktikkan jalan bodhisattva, bagaimana seharusnya seseorang mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjut ya. 如来说一切诸相，即是非相；又说一切众生，即非众生。Sang Tathagata berkata bahwa segala bentuk sebenarnya bukanlah bentuk. Juga ia mengatakan bahwa semua makhluk sebenarnya bukanlah makhluk. Kenapa begitu? Karena yang namanya bentuk itu tidak permanen, ya, pasti akan berubah, termasuk manusia. Ups. Begitu pula dengan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu tidak ada yang kekal. Jadi makanya Buddha bilang bahwa segala bentuk sebenarnya bukanlah bentuk. Semua makhluk juga sebenarnya bukanlah makhluk. Gitu ya. Mari kita next. 须菩提，如来是真语者，实语者，如语者，不诳语者，不异语者。须菩提，如来所得法，此法无实无虚。Sabuti, Tathagata adalah orang yang berbicara dengan benar, jujur sesuai dengan kenyataan, tanpa kepalsuan, dan tanpa perbedaan. Sabuti, Dharma yang diperoleh oleh Tathagata ini tidak nyata dan tidak pula tidak nyata. Ya. Jadi Tathagata Buddha, Buddha itu adalah orang yang berbicara dengan kebenaran, jujur, gitu ya. Buddha itu nggak peduli ada orang yang nggak suka beliau, tetap beliau harus ngomong jujur gitu apa adanya. Nyata harus dengan kenyataan, tanpa kepalsuan dan tanpa perbedaan. 须菩提，若菩萨心住于法而行布施，如人入暗，则无所见；
若菩萨心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。Sabuti, jika seorang bodhisattva memberi, maksudnya adalah berdana ya, jika seorang bodhisattva memberi atau berdana dengan hati melekat pada dharma, itu bagaikan seperti seseorang yang masuk ke dalam kegelapan dan tidak dapat melihat apapun. Namun, jika seorang bodhisattva memberi tanpa melekat pada dharma, itu seperti seseorang yang memiliki mata, diterangi oleh sinar matahari dan dapat melihat berbagai warna. Ya. Jadi, seorang bodhisattva jika memberi dengan hati melekat pada dharma, apa itu maksudnya? Melekat pada objek, contohnya ya. Melekat pada ego, keegoan. Nah, itu ya. Itu adalah itu bagaikan seseorang yang masuk ke dalam kegelapan dan tidak dapat melihat apapun. Namun, jika seorang bodhisattva berdana tanpa melekat pada dharma, itu seperti itu bagaikan seseorang yang memiliki mata, diterangi oleh sinar matahari dan dapat melihat berbagai warna. 须菩提，当来之世，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，则为如来以佛智慧，悉知是人，悉见是人。Sabuti, di masa mendatang, jika ada pria atau wanita yang baik, yang mampu menerima, memegang, membaca, dan melafalkan sutra ini, maka Tathagata dengan kebijaksanaan Buddha akan sepenuhnya mengetahui dan melihat orang tersebut. Ya, jadi di masa mendatang, yaitu sekarang ya kita, karena Buddha Sakyamuni lahir ke dunia kita ini, ke dunia saha 2500 tahun yang lalu. Di masa mendatang pada saat itu, yaitu sekarang, jika ada pria atau wanita yang baik yang mampu menerima, memegang, membaca, dan melafalkan sutra ini, maka Buddha dengan kebijaksanaan Buddha akan sepenuhnya mengetahui dan melihat orang tersebut. Next. 皆得成就无量无边功德。须菩提，若有善男子、善女人，出日分、以恒河沙等生布施，mereka semua akan mencapai pahala yang tak terhingga dan tak terukur, Sabuti. Oh, sorry, ini titik, lalu Sabuti. Jika ada pria atau wanita baik yang di awal hari memberikan sedekah, maksudnya adalah berdana dengan menyerahkan tubuh mereka sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Nah ya, jadi Buddha itu mereka semua akan mendapatkan pahala yang tak terhingga dan tak terukur. Sabuti, kalau ada pria atau wanita baik yang di awal hari memberikan sedekah yaitu berdana dengan menyerahkan tubuh mereka. Maksudnya apa nih? Menyerahkan tubuh mereka itu contohnya gimana? Kalau zaman sekarang bersedekah dengan tubuh contohnya adalah berdonor darah ya, contohnya donor darah. Itu kan adalah berdana dengan menyerahkan tubuh kita ya. Contoh lain adalah misalnya kornea mata, mendonorkan kornea mata gitu ya. Tapi kornea mata itu biasanya kalau kita sudah meninggal ya. Jadi mungkin kurang valid kali ya. Mungkin saat kita masih hidup, apa yang bisa kita lakukan dengan menyerahkan tubuh kita? Contohnya donor darah, donor sumsum tulang, donor apalagi ya dengan tubuh kita.
Oh, donor rambut, donor ASI, air susu ibu, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita yang setelah melahirkan, kan ada ASI dan berlebih ASINya. Nah, itu bisa memberikan sedekah ASINya gitu untuk membantu yang lain gitu ya. Nah, itu adalah memberi sedekah dengan menyerahkan tubuh mereka sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga di awal hari ya, jika ada pria atau wanita baik yang di awal hari berikan sedekah. Next. Dan di tengah hari, oh sorry, bahasa Mandarin dulu. 冬日分富以恒河沙等生布施，后日分一以恒河沙等生布施. Dan di tengah hari, mereka kembali memberikan sedekah dengan menyerahkan tubuh mereka sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Dan di penghujung hari, mereka juga memberikan sedekah dengan menyerahkan tubuh mereka sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Ya, ya. Jadi bisa saja ya. Gimana caranya nih? Eh, di kehidupan kita sehari-hari, mungkin pagi hari kita donor darah, siang hari kita donor ASI, contohnya gitu kan. Malam hari, di penghujung hari, misalnya malam, kita kita sumbang rambut kita misalnya gitu kan, bagi wanita misalnya gitu ya, atau pria juga boleh kan. Ya, ini adalah perumpamaan yang Buddha berikan ya. Jika ada seseorang yang begitu sangat baik sekali dari pagi sampai siang sampai penghujung hari selalu memberikan sedekah dengan menyerahkan tubuh mereka ya. Demikianlah selama ratusan ribuan, sorry bahasa Mandarin dulu. 如是无量百千万劫万亿劫以身布施，若复有人闻此经典，信心不逆，其福甚彼。Demikianlah selama ratusan, ribuan, jutaan, hingga miliaran kalpa yang tak terhitung. Mereka memberikan tubuh mereka sebagai sedekah. Namun, jika ada seseorang yang mendengar sutra ini dan menerimanya dengan keyakinan tanpa keraguan, maka pahala mereka akan jauh melampaui yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa mendengarkan sutra Buddha itu pahalanya ya itu jauh lebih besar daripada seseorang yang berbuat berbuat kebaikan gitu ya. Karena sutra Buddha itu sangat 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 jarang sekali bisa ditemukan ya. Dan Buddha bilang, jika ada seseorang yang mendengar sutra ini dan menerimanya dengan keyakinan tanpa keraguan, ya, itu kata kuncinya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita harus yang namanya yakin, percaya itu tanpa ada keraguan ya. Itu baru namanya 100.000% yakin gitu loh. Jangan ada bilang, ah masa sih? Nah itu kan namanya ada keraguan ya. Kalau kayak gitu maka pahala kita ya tentu nggak sebanyak yang orang tidak sebanyak seseorang yang selama ratusan ribuan jutaan hingga miliaran kalpa berdana, ya gitu ya. Kita harus yakin 1000% tanpa ada keraguan sedikit pun. Betul. Dan dengan kita yakin itu maksudnya adalah kita harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan cuma yakin di mulut doang yakin yakin tapi prakteknya nggak ada misalkan gitu ya. Itu kan ya, jadinya kurang itu ya. Itu tidak diharapkan lah. Buddha mengharapkan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berdana tanpa melekat pada apapun, ya. Kita jangan mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian, mengharapkan ketenaran, gitu ya. Jika demikian, maka dan kita
saat kita mendengar sutra ini dengan penuh keyakinan tanpa keraguan, maka pahala yang kita dengar, maka pahala yang kita terima akan jauh melampaui yang sebelumnya. Next. 何况书写、受持、读诵、为人解说，须菩提，以要言之。是经有不可思议、不可称量、无边功德。Terlebih lagi, jika seseorang menyalin, menerima, memegang, membaca, melafalkan, dan menjelaskan sutra ini kepada orang lain. Sabuti, singkatnya, sutra ini memiliki pahala yang tak terbayangkan, tak terukur. Ya, jadi jika ada seseorang yang menyalin, menerima, memegang teguh, membaca, melafalkan, dan menjelaskan sutra ini kepada orang lain, sutra ini memiliki pahala yang tidak terbayangkan, tidak terukur, dan tanpa batas, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ya diharapkan ya bisa juga menjelaskan sutra ini kepada orang lain, misalnya keluarga sendiri dulu ya, gitu, atau kepada anak kita, kepada cucu kita, gitu juga boleh. Pada rekan kerja juga boleh, ya. Oke, next. 如来为发大圣者说，为发最上层者说. Tathagata membabarkan sutra ini bagi mereka yang telah membangkitkan tekad menuju Mahayana. Bagi mereka yang telah membangkitkan tekad menuju kendaraan tertinggi. Ya. Mahayana itu adalah kendaraan kendaraan besar gitu ya. Jadi kita bukan hanya ingin menolong diri kita, kita juga ingin menolong orang lain gitu ya. Itu adalah Mahayana. Kita mau dengan kendaraan besar, kita mau menyeberang lautan penderitaan gitu ya. Kalau kita pakai kendaraannya kendaraan kecil kan kita nggak bisa menolong orang lain juga gitu ya. Itu ya adalah perumpamaan Buddha kendaraan besar. Jadi kita mau mengajak orang lain untuk menyeberangi lautan penderitaan. Gitu. Oke, next. 若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人. Jika ada seseorang yang dapat menerima, memegang, membaca, melafalkan, dan menyebarkannya secara luas kepada orang lain, Tathagata akan sepenuhnya mengetahui dan melihat orang tersebut. Oke. Jadi jika ada seseorang yang dapat menerima, memegang, membaca, menghafalkan, dan menyebarkannya secara luas kepada orang lain, Tathagata itu tahu orang tersebut gitu ya. Oke, next ya. Terutama misalkan saya nih, saya kan lagi membabarkan kan, jadi itu saya harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari karena Buddha itu apa melihat saya gitu loh. Jadi saya harus lebih berhati-hati. Jangan ada pojie. Pojie itu adalah melanggar sila. Ya. Jadi saya sebagai murid Buddha yang percaya sekali dengan ajaran Buddha tidak boleh melanggar sila. Kalau enggak Buddha akan kecewa gitu ya. Bukan kecewa sih maksudnya ya itulah pasti Buddha bilang, "Oh, kamu munafik, kamu membabarkan sutra, tapi kamu sendiri tidak mempraktikkan ajaran saya gitu ya, ajaran Buddha." Jadi saya harus berhati-hati sekali dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next ya, Bapak Ibu. 皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德，如是人等，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。
Mereka seluruhnya akan mencapai pahala yang tak terukur, terhitung tanpa batas dan tak terbayangkan. Orang seperti itu sungguh memikul tugas membawa Anuttara Samyak Sambodhi dari Tathagata. Oke, next ya. He yi gu,须菩提，若乐小法者，助我见、人见、众生见、寿者见，则于此经不能听受读诵，为人解说。Mengapa demikian? Sabuti, jika seseorang hanya menyukai ajaran kecil dan melekat pada pandangan tentang diri, pandangan tentang manusia, pandangan tentang makhluk hidup, serta pandangan tentang keberadaan yang kekal, maka orang tersebut tidak akan mampu mendengar, menerima, membaca, melafalkan, atau menjelaskan sutra ini kepada orang lain. Jadi Buddha mengatakan bahwa kalau jika seseorang hanya menyukai ajaran kecil, apa ini ajaran kecil? Ajaran kecil ya ajaran di luar Buddhis lah. Mereka itu melekat pada pandangan tentang diri. Biasanya kalau mereka berdana itu mereka melekat. Oh, saya sudah membantu dia loh. Saya sudah membantu si A, saya sudah membantu si B gitu. Nah, itu namanya kita melekat pada pandangan tentang manusia, ya. Pandangan tentang makhluk hidup. Saya sudah menolong makhluk hidup itu. Ya. Kalau kita memiliki pandangan begitu, itu namanya kita mengharapkan makhluk tersebut membalas budi kepada kita gitu ya. Nah, itu kan namanya kita ada pikiran untuk menerima imbalan. Tapi eh, Buddha mengajarkan kita untuk tidak seperti itu ya. Kita jangan melekat pada pandangan tentang diri, pandangan tentang manusia, pandangan tentang makhluk hidup. Jadi saat kita berdana, kita hendaknya tidak tidak selalu bilang, oh saya sudah menolong si A, saya sudah menolong si B. Jangan begitu. Jadi kita harus let go. Jangan gitu. Anggap kita tidak membantu siapapun nih. Walaupun kita sudah membantu banyak orang, tapi kita tidak boleh melekat pada pandangan tentang diri. Kita anggap kita sama sekali tidak membantu siapapun. Itu namanya itu namanya kita mempraktikkan apa yang diajarkan di sutra ini. Ya. Maka orang tersebut tidak akan mampu mendengar jika dia memiliki pandangan tentang diri, pandangan tentang manusia, dan pandangan tentang makhluk hidup, dan pandangan tentang keberadaan yang kekal. Maka orang tersebut tidak akan mampu mendengar, menerima, membaca, menghafalkan, atau menjelaskan sutra ini kepada orang lain. Oke, jadi kita hendaknya tidak melekat. Oke, next. 须菩提，在在处处，若有此经，一切世间天人阿修罗所应供养，当知此处则为是塔，皆应共敬，坐离围绕，以诸花香而散其处。Sabuti, dimanapun sutra ini berada, di setiap tempat, semua makhluk di dunia ini, termasuk para dewa, manusia, dan asura, harus menghormatinya dan memberikan persembahan. Ketahuilah bahwa tempat tersebut adalah seperti sebuah stupa suci. Semua harus dengan hormat menghormatinya, bersujud, mengelilinginya, serta menaburkan bunga dan wewangian di tempat itu. Jadi dimanapun sutra ini berada, di setiap tempat, semua makhluk di dunia ini, termasuk para dewa, manusia, dan asura harus menghormatinya dan memberikan persembahan. Ketahuilah bahwa tempat tersebut adalah seperti sebuah stupa suci. Semua harus dengan hormat menghormatinya.
bersujud mengelilinginya serta menaburkan bunga dan wewangian itu. Oke, next. 复次，须菩提，若善男子、善女人受持读诵此经，作为人轻贱，是人先是罪业，应堕恶道。Selanjutnya, Sabuti, jika ada pria, kalau ada pria atau wanita yang baik, jika ada pria atau wanita yang baik yang menerima, memegang, membaca, dan melafalkan sutra ini, tetapi kemudian dihina atau direndahkan oleh orang lain, ketahuilah bahwa orang tersebut sebenarnya sedang menebus karma buruk dari kehidupan lampau yang seharusnya membawanya jatuh ke dalam jalan penderitaan. Ya, jadi ketika ada seseorang, ada pria atau wanita yang baik menerima, memegang, membaca, melafalkan sutra ini, tapi dihina oleh orang lain. Nah, itu artinya bahwa orang tersebut itu karma buruknya itu, karma buruknya itu sudah ditebus, ya. Yang seharusnya karma buruknya itu bisa membawa orang baik tersebut jatuh ke dalam jalan penderitaan. Tapi karena ada orang yang menghinanya, merendahkannya, maka orang tersebut karma buruknya sudah ditebus. Gitu. Ya gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa kalau kita tuh membaca sutra Buddha, lalu ada orang mengata-katain kita, merendahkan kita, itu namanya karma buruk kita di masa lampau itu dihapus. Jadi kita jangan timbul emosi kepada orang tersebut. Sebenarnya orang tersebut itu sedang membantu kita menembus karma buruk kita dari masa lampau, ya, Bapak Ibu. Oke, kita harus jangan timbul emosi. Ya, next. 已今世人轻贱故，先世罪业，则为消灭。当得阿耨多罗三藐三菩提，须菩提，我念过去无量阿僧祇劫，于然登佛前。Karena dalam kehidupan ini ia dihina dan direndahkan oleh orang lain, maka karma buruk dari kehidupan lampau akan lenyap dan pada akhirnya ia akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sabuti, aku teringat bahwa dalam kalpa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, di hadapan Buddha di Pankara, ya, Rantengfo adalah Buddha di Pankara, ya. Oke. Karena dalam kehidupan ini ia dihina dan direndahkan oleh orang lain, maka karma buruk dari kehidupan lampaunya akan lenyap dan pada akhirnya ia akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi sekali lagi ya, ketika kita dihina itu, ya, kita harus berterima kasih kepada orang tersebut karena sebenarnya orang tersebut itu membantu melenyapkan karma buruk kita di masa lampau, gitu ya. Terus Buddha mengatakan, Sabuti, aku teringat bahwa dalam kalpa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu di hadapan Buddha di Pankara. Next. 得知840,000,000亿，那由他诸佛悉皆供养成事，无空过者。若复有人于后末世能受持读诵此经, aku berkesempatan bertemu dengan 840 juta Nayuta Buddha dan aku menghormati serta melayani mereka semua tanpa melewatkan satupun. Jika di masa depan, pada zaman akhir, ada seseorang yang mampu menerima, memegang, membaca, dan melafalkan sutra ini, next, suote kungte
与我所供养诸佛功德100分不及一，千万亿分乃至算数譬喻所不能及. Maka pahala yang diperolehnya masih jauh lebih besar daripada pahala yang kudapatkan dari menghormati dan melayani para Buddha. Bahkan pahala tersebut tidak dapat dibandingkan, meskipun hanya 1/10, 1/juta, atau bahkan 1/miliar dari pahalaku hingga dapat diukur dengan perhitungan atau perumpamaan manapun. Ya, coba kita itu ya, eh, balik ke slide sebelumnya ya. Jadi Buddha bilang, jika di masa depan, yaitu kita sekarang, di masa kita sekarang, zaman akhir, ada orang yang mampu menerima, memegang, membaca, dan melafalkan sutra ini, maka pahala yang diperolehnya jauh lebih besar daripada saat Buddha Sakyamuni itu memberikan persembahan dan menghormati, melayani para Buddha, gitu ya. Pahala tersebut tidak dapat dibandingkan ya, meskipun hanya 1/10, 1/juta, atau bahkan 1/miliar dari pahalaku gitu. Ya, jadi sutra ini sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Kita harus percaya 1000% tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan yang paling penting, kita harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saat kita berdana, kita jangan pernah melekat pada konsep keakuan, pada konsep makhluk hidup yang telah kita tolong gitu ya. Oke, jangan melekat pada segala sesuatu itu abadi, enggak ya. Oke, next. 须菩提，若善男子、善女人于后末世有受持读诵此经所得功德，我若据说者， Sabuti, jika ada pria atau wanita yang baik di masa depan pada zaman akhir yang menerima, memegang, membaca, dan melafalkan sutra ini, maka jika aku harus menjelaskan sepenuhnya pahala yang mereka peroleh, ya, oke, next ya. 或有人闻心则狂乱，狐疑不信。须菩提，当知是经义不可思议，果报亦不可思议. Atau jika ada orang yang mendengarnya, pikirannya mungkin akan bingung, ragu, dan tidak percaya. Sambuti, ketahuilah bahwa makna sutra ini tidak dapat dipahami dengan pikiran biasa, dan pahala yang dihasilkan darinya juga tidak terbayangkan. Ya. Oke, jadi coba kita itu ya, ke slide sebelumnya. Jadi Buddha berkatakan, Sabuti, jika ada pria atau wanita baik di masa depan, yaitu pada zaman akhir, yang menerima, memegang, membaca, dan melafalkan sutra ini, maka kalau aku harus menjelaskan sepenuhnya pahala yang mereka peroleh, atau jika ada orang yang mendengarnya, kiranya mungkin akan bingung, ragu, dan tidak percaya. Sabuti, ketahuilah bahwa makna sutra ini tidak dapat dipahami dengan pikiran biasa, dan pahala yang dihasilkan darinya juga tidak terbayangkan ya. Oke, jadi sutra ini sangat luar biasa sekali. Kita harus, sekali lagi, kita harus percaya tanpa ada keraguan sebersih debu pun, dan kita harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. 尔时须菩提白佛言：世尊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？ Pada saat itu, Sabuti berkata kepada Buddha, Bagawan, jika seorang pria atau wanita yang baik telah membangkitkan hati menuju Anuttara Samyak Sambodhi, bagaimana seharusnya mereka menetapkan pikirannya?
Bagaimana mereka dapat menaklukkan pikirannya? Jadi Sabuti, salah satu murid Buddha, bertanya pada Buddha, Bagawan, kalau ada pria atau wanita yang baik telah membangkitkan hati menuju Anuttara Samyak Sambodhi. Itu adalah eh, menuju kebudaan. Artinya, bagaimana seharusnya mereka menetapkan pikirannya, bagaimana mereka dapat menaklukkan pikirannya ya. Karena pikiran itu sangatlah penting sekali dalam ajaran Buddha. Segala sesuatu ketika kita seseorang yang melakukan perbuatan tidak baik itu karena dari pikirannya. Jadi oleh karena itu kita pria atau wanita yang baik yang telah membangkitkan hati menuju Anuttara Samyak Sambodhi, bagaimana mereka ini harus menetapkan pikirannya dan bagaimana mereka dapat menaklukkan pikirannya yang jahat gitu ya. Udah bilang, coba next slide ya. 佛告须菩提：善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心。我应灭度一切众生，灭度一切众生已。Buddha berkata kepada Sabuti, seorang pria atau wanita yang baik yang telah membangkitkan hati menuju Anuttara Samyak Sambodhi harus membangkitkan pikiran seperti ini. Nah, ini seru nih ya, seru. Buddha berkata kepada Sabuti, seorang kalau pria atau wanita baik yang telah membangkitkan hati menuju Anuttara Samyak Sambodhi harus membangkitkan pikiran seperti ini. Nah, aku jadi seseorang yang sudah bertekad untuk menuju kebudayaan harus memiliki pikiran kayak gini. Aku harus membebaskan semua makhluk. Namun setelah membebaskan semua makhluk, belum selesai. Tidak ada satupun makhluk yang benar-benar telah dibebaskan. Nah, oke. Okay. Bahasa Mandarinnya adalah 而无有一众生实灭度者，何以故？Mengapa demikian? Heiku. Sui Puti Sabuti. Ro Pusa Yo Wo Xiang. Jika bodhisattva ada memiliki konsep tentang keakuan tentang diri aku. Dan Xiang, orang lain, Zhong Sheng Xiang, makhluk hidup, Shou Ze Xiang, atau keberadaan yang kekal. Ze Fei Pusa, maka ia bukanlah seorang bodhisattva sejati. Ya. Jadi, sekali lagi, coba kita balik lagi. Kita baca lagi sekali lagi. Seseorang yang sudah membangkitkan hati menuju kebudayaan atau Anuttara Samyak Sambodhi harus membangkitkan pikiran, aku harus membebaskan semua makhluk, aku harus menolong semua makhluk. Namun setelah membebaskan atau menolong semua makhluk, tidak ada satupun makhluk yang benar-benar telah diselamatkan atau dibebaskan. Gitu ya. Itu baru bodhisattva sesungguhnya. Mengapa demikian, Sabuti? Kalau bodhisattva masih memiliki konsep tentang aku, orang lain makhluk hidup, atau keberadaan yang kekal, maka ia bukanlah seorang bodhisattva sejati. Ya, oke. Kita next ya. Oh, sudah habis Bapak Ibu ya. Oke, oke. Jadi sutra ini sangat, 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 sangat luar biasa sekali. Semoga sutra ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Saat kita berdana, kita jangan kita harus menerapkan apa yang Buddha Sakyamuni menjelaskannya kepada kita di sutra ini. Kita harus bertekad, kita harus menolong semua makhluk hidup. Dan saat kita sudah menolong mereka, kita jangan berpikir, oh saya sudah membebaskan semua. Kita harus berpikir, sebenarnya nggak ada satu makhluk pun yang benar-benar telah aku tolong gitu. Itu baru bodhisattva sejati. Oke, Bapak Ibu, ya. Mari kita em, ya, bentar. Mari kita melimpahkan jasa.
Mari kita lihat. Semoga jasa kebaikan ini memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan bodhicitta sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam Sukawati. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha Buddha. Mari kita memberikan penghormatan kepada Buddha sebanyak 3 kali sebelum kita tutup. Ya, ini. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Namo Buddhaya. Saat kita memberikan penghormatan, hendaknya kita beranjali ya. Kedua tangan kita, kedua telapak tangan kita berada di depan dada kita. Dan kita memberikan penghormatan. Oke? Ya, terima kasih pada Bapak Ibu Sedharma dan para anggota Sangha yang menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan semoga semua makhluk hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Namo Buddhaya. Amitabha.